Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya kita, Homo sapiens, bisa berubah dari sekedar hewan biasa jadi penguasa planet? Nah, kali ini kita akan mengupas pertanyaan paling mendasar dari buku fenomenal Yuval Noah Harari, Sapiens. Ada satu rahasia besar yang mengubah segalanya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Harari langsung membuka dengan fakta yang, jujur aja, lumayan menampar. Selama sebagian besar sejarah kita ini sama sekali nggak istimewa. Bukan puncak rantai makanan, bukan juga yang paling pintar. Kita cuma salah satu dari banyak banget hewan yang berjuang buat bertahan hidup. Nah, ini dia misteri besarnya. Kalau jutaan tahun kita cuma jadi figuran di panggung alam liar, apa sih yang terjadi sampai kita bisa jadi sutradaranya? Apa titik baliknya? Oke, untuk bisa menjawab itu, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Jauh sebelum kita jadi predator paling ditakuti. Kita harus lihat diri kita apa adanya. Seekor hewan yang posisinya, ya, di tengah-tengah. Susah ya membayangkannya, tapi faktanya gitu. Nenek moyang kita itu hidup dalam ketakutan. Alat-alat batu pertama mereka itu, kegunaan utamanya bukan buat berburu mamut yang gagah loh, tapi buat mecahin tulang sisa-sisa makanan singa, cuman demi ngambil sumsumnya. Ya, begitulah posisi kita dulu. Dan ceritanya makin menarik. Ada satu fakta lagi yang sering banget kita lupakan. Dulu, kita itu nggak sendirian. Planet ini pernah jadi rumah buat beberapa jenis manusia sekaligus. Kita sekarang kan merasa jadi satu-satunya spesies manusia di planet ini ya. Nah, ternyata kondisi ini tuh aneh, justru nggak normal. Sebagian besar sejarah manusia itu adalah sejarah tentang berbagai jenis manusia yang hidup berdampingan. Coba lihat deh betapa beragamnya keluarga kita dulu. Ada Neanderthal yang badannya kekar dan jago di cuaca dingin Eropa. Ada Erectus yang super tangguh di Asia, bertahan hampir 2 juta tahun. Dan bahkan di rumah kita sendiri, di Indonesia, ada Hobbit di Pulau Flores. Dunia dulu itu jauh lebih ramai. Terus, sesuatu terjadi. Waktu spesies kita, Sapiens, mulai keluar dari Afrika, sebuah pola yang agak mengerikan muncul. Kemanapun kita pergi, saudara-saudara kita yang lain, lenyap. Misterinya jadi makin dalam, kan? Jadi, apa dong rahasia kita? Otak yang besar? Penemuan api? Ternyata bukan itu jawaban utamanya. Jawabannya jauh lebih mengejutkan dan unik. Yuk kita lihat buktinya. Punya otak besar itu ternyata kayak punya mobil sport yang super boros bensin. Otak kita ini makan 1/4 energi tubuh kita pas lagi santai. Energi itu dicolong dari otot. Makanya fisik kita lebih lemah dari simpansi misalnya. Dan yang paling aneh, selama hampir 2 juta tahun, otak gede ini nggak benar-benar ngasih keuntungan yang signifikan. Lihat deh lini masa ini, jaraknya jauh banget antara penemuan awal kayak alat batu dan api. Tapi terus, boom, sekitar 70.000 tahun lalu, tiba-tiba ada ledakan kreativitas. Seni, agama, perhiasan, semua muncul. Sesuatu yang fundamental berubah di dalam otak kita. Inilah yang disebut revolusi kognitif. Nah, disinilah kita sampai pada intinya. Senjata rahasia Sapiens. Bukan api, bukan tombak. Tapi sesuatu yang sama sekali nggak bisa kita lihat atau sentuh. Coba perhatikan benda ini. Ini patung manusia singa berumur puluhan ribu tahun. Makhluk setengah singa, setengah manusia ini kan nggak pernah ada di dunia nyata. Ini murni imajinasi. Dan inilah kuncinya. Kemampuan baru kita untuk membicarakan hal-hal yang fiktif. Oke, biar jelas ya. Komunikasi itu bukan hal baru. Monyet juga bisa teriak, "Awas, ada elang!" Itu komunikasi tentang hal yang nyata, yang ada di depan mata mereka. Tapi cuma Homo sapiens yang bisa bilang, singa itu adalah roh penjaga suku kita. Nah, ini dia lompatannya. Ini bukan lagi soal realitas fisik, ini soal konsep, mitos, sebuah cerita. Kemampuan ngobrolin fiksi inilah yang jadi kekuatan super kita. Jadi kita menciptakan apa yang disebut realitas imajiner. Eits, ini beda ya sama bohong. Kalau bohong, saya bilang ada singa padahal nggak ada. Tapi kalau realitas imajiner, kita semua setuju untuk percaya dan bertindak seolah-olah roh singa itu ada. Dan kepercayaan bersama inilah yang punya kekuatan nyata untuk mengubah dunia. Terus, kenapa ini penting banget? Jawabannya ada di angka ini, 150. Menurut para ahli, otak kita itu cuma bisa ngurus hubungan pertemanan yang akrab dengan sekitar 150 orang. Kalau lebih dari itu, kita udah nggak bisa kenal semua orang secara personal. Nah, gimana caranya ribuan orang bisa kerjasama? Mereka butuh cerita yang sama untuk dipercaya.
Dan jangan kira kekuatan super kuno ini cuma ada di zaman batu ya. Justru sebaliknya, seluruh peradaban modern kita sampai detik ini dibangun di atas fondasi yang sama. Oke, kita ambil contoh modern yang gampang aja. Peugeot. Kita semua tahu ini merek mobil kan? Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan berpikir, apa itu Peugeot sebenarnya? Coba pikirin deh, Peugeot itu mobilnya? Bukan. Kalau semua mobilnya dihancurkan, perusahaannya masih ada. Peugeot itu pabriknya atau karyawannya? Bukan juga, semua itu bisa diganti. Jadi, apa dong wujud fisik dari Peugeot? Jawabannya, Peugeot itu cuma sebuah cerita. Sebuah fiksi hukum yang hanya ada di imajinasi kita bersama. Tapi cerita ini, wah kuat banget. Saking kuatnya, cerita ini bisa bikin ratusan ribu orang yang nggak saling kenal di seluruh dunia bangun pagi dan kerja bareng untuk tujuan yang sama. Dan ini nggak cuma berlaku buat perusahaan loh, hampir semua hal besar dalam hidup kita itu cerita. Negara itu cerita tentang perbatasan dan identitas. Uang itu cuma kertas yang kita sepakati bersama punya nilai. Hukum, keadilan, hak asasi manusia, semua itu adalah ide-ide super kuat yang hidupnya bukan di dunia fisik, tapi di dalam pikiran kita semua. Jadi, inilah inti dari kesuksesan kita. Kemampuan kita untuk menyatukan jutaan orang asing di bawah bendera cerita yang sama. Kemampuan inilah yang memungkinkan kita membangun kota, kerajaan, dan internet. Ini yang membawa kita dari pemulung tulang jadi penguasa planet. Pertanyaannya sekarang, dengan kekuatan sebesar ini untuk menciptakan realitas, cerita apa yang akan kita pilih untuk kita percaya bersama selanjutnya?